Baik, Assalamualaikum sejawat sekalian. Insya Allah kita akan melanjutkan diskusi kita setiap hari Rabu untuk teman-teman yang sudah bergabung di Mentor Klinik. Ya, kami ucapkan selamat datang. eh Bagi yang mungkin waktunya luang, mungkin bisa open cam ya. Jadi biar kita bisa saling bersua. Tapi kalau misalkan memang dari segi sinyal dan lain sebagainya nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Kita apa namanya nggak perlu open cam. Nah ini sambil jalan sambil dibantu admit ya, Kak Rifki. Oh, Saya izin share screen dulu ya. Sudah muncul ya, Kak Rifki? ya dok, Oke, baik. Oke, sip. Sudah muncul slide-nya ya. ya dok, Oke, baik. Insya Allah kita mulai ya. Jadi teman-teman dokter sekalian, sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi selamat datang ke free Zoominernya Mentor Klinik. Kita rutin 1 bulan mungkin 4 kali bergantian. Saya dengan Dokter Yusuf. Kalau saya ditugasi biasanya untuk yang baru-baru, ya, ya kalau untuk yang sifatnya lebih advance nanti bersama dengan Dokter Yusuf. Nah, hari ini kita akan coba bahas dan kita coba kulik tentang tantangan dan peluang mendirikan klinik di 2025. Nah, ini kenapa saya sampaikan karena memang ini udah masuk akhir tahun. Jadi tahun depan udah masuk tahun 2025. Nah, kira-kira ada apa saja di tahun itu dan punya pengaruh apa saja terhadap klinik yang mungkin akan coba kita bangun gitu ya. Nah, materi yang hari ini akan saya sampaikan sifatnya hanya pendahuluan, teman-teman sekalian. Karena insya Allah di Rabu berikutnya berarti selang 2 Rabu, selang 1 Rabu, di pas materi saya lagi mungkin di akhir bulan atau awal bulan depan, itu nanti lebih dalam terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di standar usaha perizinan kliniknya, baik itu klinik utama maupun klinik pratama. Ya, jadi hari ini kita akan coba pendahuluan dulu. Nah, yang pertama, sejawat sekalian, apabila sejawat sekalian sudah melihat di depan ini ada 2 grafik, ya, yang sebelah kiri itu adalah grafik yang menunjukkan usaha kesehatan dibandingkan dengan usaha-usaha yang 23 itu adalah angka jumlah pemain besar ya. Jumlah pemain besar di industri itu. Ada yang real estate sama properti itu 81 itu banyak banget ya pemain besarnya. Kemudian di finance ada 93, sedangkan di healthcare entah itu bentuknya rumah sakit atau bentuknya klinik itu jumlahnya baru 11. Nah, angka 11 ini sebenarnya jumlah untuk rumah sakit. Jadi memang dari 11 ini semuanya pemain besar dan semuanya bermain di rumah sakit. Artinya ruang untuk bertumbuh bagi sejawat sekalian yang ingin mungkin punya mimpi besar untuk membangun jaringan klinik misalkan terbanyak di Indonesia gitu kan. Kalau rumah sakit kan ini Siloam, kemudian Hermina, ya ada Primaya dan lain sebagainya itu kan sudah ada nih. Kayaknya kalau klinik itu belum ada, bukan belum ada sih sudah ada, cuma belum banyak. Kalau yang saya tahu yang mungkin sekarang sudah cabangnya ada banyak itu seperti Hasna Medika, ya klinik utama jantung. Mereka kerjasama sama dengan BPJS. Itu kemudian yang kedua klinik Pratama yang dia itu punya beberapa cabang, ada namanya Bona Mitra, termasuk sudah ada di Jogja juga, tapi kebanyakan di Jawa Barat. Kemudian klinik lain ya, dia dapat suntikan dana dari venture capital seperti klinik Sehatku, cuma klinik. Kemudian ada juga yang klinik pintar. Nah, kalau klinik pintar sana sih banyak, tapi bukan milik mereka semua.
sifatnya biasanya kemitraan. Nah, yang jumlahnya baru sedikit lah yang saya sebutkan tadi mungkin di bawah 10 ya. Jadi dibandingkan dengan persaingan di rumah sakit, klinik itu cenderung ruang bertumbuhnya masih luas. Jadi apabila sejawat sekalian ingin untuk mengembangkan yang lebih luas lagi gitu ya, punya jaringan klinik, maka insya Allah kesempatannya masih lebih luas dibandingkan dengan rumah sakit. Kemudian yang kedua, terkait dengan perizinan, ini luar biasa. Semenjak Pak Menkesnya berganti, ini luar biasa dari segi transformasi kesehatannya. Saya jujur terlepas dari satu dua hal mungkin ya yang pro kontra di antara ID kemudian di antara Menkes, tapi yang jelas Menteri kita hari ini punya visi yang sangat jelas dan roadmap yang sangat jelas dan itu sudah apa namanya sudah kita lihat bersama banyak sekali perubahan-perubahan dari segi kebijakan maupun konsep-konsep dari kementeriannya sendiri. Nah, jadi 3 bulan lalu saya nulis buku ya proses selama 3 bulan tuh belum ada kabar bahwa eh, Permenkes nomor 14 tahun 2021 yang di dalamnya ada standar usaha klinik terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Itu nggak ada kabar ada perubahan-perubahan itu. Ini bukunya sudah masuk ke apa namanya layouting lagi dirapihkan layoutnya. Itu ternyata muncul peraturan yang baru. Ada revisinya namanya Permenkes nomor 17 tahun 2024 dan itu mengubah proses perizinannya. Ada beberapa syarat yang dikurangi, ada bahkan beberapa peluang-peluang besar kalau misalkan kita masuk ke klinik gitu ya. Nah, ini kaitannya ada juga kaitannya dengan defisit BPJS. Jadi karena apa ya istilahnya di rumah sakit itu klaim dan biaya untuk berobatnya terlalu besar sehingga layanan primer diberikan wewenang tambahan, diberikan wewenang lanjutan. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas di Rabu yang berikutnya. Jadi kurang lebih aturan yang baru ini, revisi yang baru itu banyak menguntungkan bagi kita yang baru mulai. Bener deh, serius. Kalau misalkan kita mulai 3 tahun yang lalu dibandingkan dengan mulai tahun depan, saya yakin banget tahun depan dari segi persyaratan jauh lebih mudah dan peluang-peluangnya lebih besar untuk dari segi perizinannya. Kemudian ada terkait dengan tantangan di operasional ya. Jadi PPN itu kan naik ya 12%. Nah, meskipun hanya naik 1% atau 2%, itu secara hitungan di market di lapangan biasanya nggak seperti itu. Jadi ada multiplier efeknya. Meskipun kenaikannya 1% 2%, rata-rata untuk di industri lain kenaikan dari bahan pokok itu bisa 5% sampai dengan 6%. Nah, apa saja yang naik dari PPN ini? Terkait dengan untuk usaha di bidang kesehatan, ada dua kemungkinan yang naik. Yang pertama harga belanja obat, yang kedua adalah bahan habis pakai. Nah, waktu itu kita sudah melakukan diskusi dengan teman-teman kolega di keuangan, apakah efeknya signifikan terhadap beban di klinik. Nah, kalau waktu itu kebetulan studi kasusnya di rumah sakit sih ya. Tapi kalau di rumah sakit saja segitu, berarti kemungkinan di klinik juga sama. Karena biasanya beban pajak untuk rumah sakit jauh lebih besar dibandingkan beban pajak di klinik. Nah, hari hasil hitung-hitungan proyeksi kami waktu itu, kenaikan 12% itu di tahun depan kemungkinan besar tidak terlalu membebani dari segi operasionalnya. Jadi kenaikan dari beban di tadi belanja obat sama bahan habis pakainya kemungkinan hanya naik bebannya kurang lebih sekitar 0,4% saja. Jadi meskipun ada kenaikan, tapi kemungkinan besar tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah memulai usaha kliniknya dan sudah ada pasien yang berjalan, maka saran saya jangan buru-buru menaikkan harga akibat adanya kenaikan PPN ini. Karena dari segi hitungan, diproyeksi mungkin nggak terlalu besar. Cuma mungkin kita perlu lakukan pendalaman lagi untuk in case di klinik. Tapi in case di rumah sakit, kenaikannya tidak terlalu signifikan terhadap operasional. Ya. Kemudian
ada kenaikan UMP ya. UMP di tahun 2025 sebesar 6,5%. Nah, otomatis dari segi gaji ya, itu mungkin kalau misalkan ada serikat buruh gitu ya, eh, akan meminta kenaikan gaji. Nah, dan di mana gaji ini merupakan salah satu komponen operasional terbesar ya dalam industri jasa. Jadi kalau misalkan kita jual baju itu kan produknya kan baju, nah, jual bakso produknya bakso. Tapi kalau misalkan di kesehatan itu kan people adalah produknya. Jadi mau nggak mau kemungkinan ada kenaikan gaji. Cuma jangan dulu khawatir. Jadi kita lanjut dulu slide-nya. Aduh, nggak jalan lagi nih Kang Rifki selalu. Bentar ya. Saya izin lanjutkan ya. Apakah kebijakan kenaikan UMP ini berpengaruh terhadap klinik kita gitu ya, atau terhadap klinik yang mau kita bangun? Apakah kita harus mengikuti standar UMP atau nggak perlu? Jadi gini, sejawat sekalian, coba kita mulai ya. Nah, jadi kita masuk ke klasifikasi usaha dulu ya. Jadi klinik itu kan dia dari segi usaha yang berbasis resiko ya sesuai dengan OSS itu menengah tinggi. Cuma apabila kita melihat dari segi pendapatan dalam 1 tahun pengalaman itu kurang lebih klinik itu maksimal di 10 miliar. Pratama dalam tanda kutip pratama itu 1 sampai dengan 10 miliar. 1 miliar per tahun itu udah bagus banget. Apalagi kalau misalkan dapat 5 miliar per tahun. Artinya, dibandingkan dengan rumah sakit, klinik ini cenderung dia adalah usaha yang UMKM ya, usaha mikro dan kecil. Berapa mungkin kalau kliniknya sudah lama, punya rawat inap, kemudian lini usahanya banyak, nggak cuma klinik, misalkan punya lab, itu bisa sampai di atas 10 miliar, meskipun pratama ya. Cuma secara umum, dari klinik-klinik yang pernah saya kelola, termasuk klinik-klinik milik kolega saya yang lain, itu rata-rata pendapatan tahunannya itu 500 sampai dengan 3 miliar dalam 1 tahun. Kalau kliniknya klinik umum, ini saya bilang rata-rata ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, kewajiban terkait dengan UMP tadi itu eh, nggak berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Sehingga tidak ada tekanan dari segi kebijakan untuk kita memberikan gaji UMP kepada karyawan di klinik. Akan tetapi perlu disesuaikan saja berdasarkan dengan kesepahaman atau surat perjanjian kerja antara kita pemilik usaha dengan teman-teman karyawan ya. Tapi jangan tega-tega banget ya, karena saya jujur kadang kalau untuk melihat teman-teman yang lain gitu yang baru mulai itu menggaji perawat, kemudian menggaji bidan tuh kecil sekali gitu. Bahkan ada yang di bawah 1 juta, gajinya 1 bulan cuma 700 ribu, kemudian 800 ribu. Nah ini agak kasihan juga ya, meskipun memang kita tidak dituntut untuk mengejar UMP, tapi saya kira kita coba juga menghargai rekan kita di kesehatan ya, selain teman-teman di tenaga medis kayak dokter ataupun dokter giginya. Jadi aman insya Allah meskipun ada kenaikan UMP, kalau misalkan kita baru mulai tidak usah khawatir untuk langsung menggaji dari segi langsung UMP ya, nggak ada masalah. Kemudian dari segi PPH gaji ya, atau pajak penghasilan dari karyawannya, ini juga sedang ada wacana di tahun 2025 itu untuk penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 500 miliar itu tidak terkena PPH, pajak penghasilan. Jadi tidak ada potongan gitu ya untuk karyawan yang bekerja. Jadi ini jujur akan sangat membantu dan akan sangat meringankan untuk kita yang baru mulai. Nah, jadi 2025 akan banyak sekali kemudahannya. Kemudian ada tantangannya juga ya. Ini saya melihatnya bisa dilihat sebagai tantangan atau bisa dilihat sebagai peluang. Yang pertama,
dari kondisi keuangan BPJS. Apabila teman-teman sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian melihat di data yang sebelah kanan itu merupakan kondisi keuangan dari BPJS. BPJS itu intinya rugi terus kecuali di tahun 2019 atau 2020 awal sampai 2022 karena waktu itu COVID kunjungan menurun jadi tingkat klaimnya juga turun meskipun memang ada klaim COVID tapi tetap tidak lebih besar daripada klaim pada saat hari-hari yang biasa. Nah, diproyeksikan pada akhir tahun ini BPJS akan defisit sebesar 15 sampai dengan 20 triliun. Nah, dari Prof. Ali Gufron sendiri ada kemungkinan beliau menjelaskan di tahun 2026 apabila tidak ada perubahan kebijakan atau suntikan dana mungkin dari keuangan, itu kemungkinan BPJS akan gagal bayar. Untuk entah itu mungkin di rumah sakit ya karena memang klaimnya besar atau bisa juga klinik akan terdampak yang kerjasama sama BPJS. Artinya kita perlu mitigasi juga ya untuk teman-teman yang sudah berjalan kliniknya. Jadi ini adalah apa ya istilahnya tantangan. Tapi saya pribadi yakin karena memang kesehatan itu adalah mandat dari sebuah negara dan BPJS di sini juga sebenarnya hanya sebagai pelaksana dari negara. Tentu BPJS tidak akan dibiarkan merugi terus-menerus. Jadi saya pribadi yakin nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang akan membantu keuangan BPJS ya. Tapi ini perlu kita hati-hati ya. Kemudian yang kedua ini sudah mulai terlihat dari kebijakan pengetatan keuangan. Nah, ini kemarin agak sedikit ini ya ada muncul bukan huru hara ya, tapi ada surat gitu ya dari teman-teman di PKFI apa Asklin saya agak lupa. Jadi memang BPJS ini mungkin 6 bulan terakhir ini luar biasa melakukan pengetatan dari segi klaim ya maupun dari segi rujukan. Jadi kalau kolega-kolega saya yang lain direktur-direktur rumah sakit itu kalau diskusi di grup itu mesti semuanya ngeluhnya sama. Ini eh, banyak klaim yang tidak terbayarkan atau yang sebelumnya terbayarkan dicari alasannya agar tidak dibayar gitu. Kemudian yang kedua, banyak sekali pengetatan terkait dengan fraud ya. Itu sudah banyak yang diputus kerjasamanya. Nah, di klinik pun sama, jadi ada beberapa kasus kapitasinya harus dikembalikan. Sehingga apa namanya? Apa ya istilahnya? Kayaknya BPJS ini bener-bener nggak mau kehilangan banyak uang gitu sehingga banyak hal yang dilakukan oleh BPJS untuk menghambat pengeluaran tadi. Nah, kemudian yang keempat, ini ada wacana kenaikan tarif di 2025. Meskipun sebenarnya wacananya sudah lama, tapi berita yang baru katanya nggak akan jadi naik di tahun 2025. Tapi yang jelas kemungkinan besar pasti akan naik meskipun nggak di tahun 2025. Nah, dalam sekarang itu BPJS kan pesertanya sudah 95% seluruh penduduk Indonesia ya, lebih. Nah, akan tetapi ada hal yang nggak dijelaskan. Dari 95% yang tercover itu, kurang lebih sekitar 20 jutanya itu inaktif. Sehingga mereka nggak punya BPJS. Nah, kalau misalkan ada kenaikan tarif, otomatis bisa jadi ada prediksi untuk peserta BPJS yang non PBI, ya, yang mereka bayar mandiri, untuk orang-orang yang mungkin menengahnya itu nggak terlalu ke atas, tapi benar-benar dia di tengah, ketika ada kenaikan tarif bisa jadi jumlah dari pesertanya yang nggak aktif bisa jadi makin menurun juga. Artinya pilihan untuk berobatnya kurang lebih di umum ya, karena kalau misalkan mereka kerjasama dengan atau mendaftar asuransi swasta tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan BPJS sehingga pilihan berobatnya adalah pilihan umum. Jadi adanya kenaikan tarif di BPJS ini bisa jadi menjadi stimulus untuk pasien-pasien untuk berobat umum gitu ya. Jadi bisa jadi di 2025 itu merupakan awal dari kebangkitan dari kunjungan pasien umum karena memang 10 tahun berjalan BPJS itu kan nggak sebentar ya. Jadi masyarakat sudah bisa menilai
apa kurangnya dan apa nggak enaknya. Jadi pasien-pasien yang datang ke klinik saya pun itu hampir semuanya punya BPJS, tapi nggak dipakai BPJS-nya. Jadi kalau misalkan dirawat jalan di Pratama, karena memang dari segi biaya masih sangat terjangkau, jadi mereka lebih memilih untuk bayar umum aja, tapi mendapatkan value-value yang lain. Nah, BPJS-nya digunakan kalau butuh rujukan aja atau butuh ke spesialis. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah dari segi daya beli masyarakat, kondisi keuangan masyarakat. Ada kebijakan yang mungkin akan mempersulit keuangan masyarakat kalau misalkan jadi ditekan, ya. Yang pertama tadi kenaikan tarif BPJS. Kemudian yang kedua, ini juga mulai ada dihembus-hembuskan ada kenaikan atau penurunan dari subsidi untuk LPG 3 kilo. Kemudian ada pemotongan lagi untuk subsidi BBM, ada kenaikan harga rokok ya, meskipun memang rokok dinaikkan harganya bagus juga ya, tapi yang namanya masyarakat kita sudah ketergantungan dengan rokok kan pasti sulit juga ya, jadi mungkin uangnya nanti akan habis juga di rokok gitu. Kemudian yang kelima ada juga wacana wajib asuransi kendaraan bermotor ya. Nah, ini juga tentu akan jadi beban tersendiri gitu ya untuk ekonomi masyarakat kita yang memang sekarang lagi ekonominya memang lagi sulit, lagi resesi, lagi inflasi, ada PPN pula 12%, ditambah eh, judi online kita juga makin naik gitu ya jumlahnya. Jadi luar biasa tantangan di tahun-tahun ke depan. Tapi teman-teman sejawat sekalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu terlalu overthinking karena industri yang never die ya. Jadi kalau bahasanya saya kalau diskusi dengan teman-teman itu ada dua industri yang dia akan bertahan mungkin yang terakhir tutup pada hari kiamat itu. Jadi pada saat terjadi bencana hari akhir gitu ya. Ada dua yang mungkin akan terakhir masih bertahan. Yang pertama itu di makanan, yang kedua di healthcare. Ya karena gimana pun sampai dengan eh, di 10 sampai dengan 30 tahun ke depan seperti apapun kondisinya orang pasti sakit. Kemudian orang yang kedua butuh makanan. Jadi tenang saja, insya Allah nggak akan kehabisan pasiennya. Nah, kemudian yang kedua, spending dari segi kesehatan itu merupakan spending dari kebutuhan dasar. Sehingga kendati pun masyarakat nggak punya BPJS, kendati pun masyarakat nggak bekerja sama dengan asuransi swasta, maka untuk bisa sehat kembali dan menjalankan aktivitas, pasti mereka berani menukar uangnya, meskipun jumlahnya nggak banyak, untuk bisa berobat. Jadi tidak perlu khawatir, bersyukur kita ada di industri kesehatan. Memang industri yang that will never go away gitu, never die. Jadi seperti apapun krisisnya, seperti apapun sulitnya kondisi di tahun-tahun ke depan, insya Allah nanti di kesehatan ini cenderung lebih stable dan cenderung lebih kuat terhadap krisis. Mungkin gitu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Maka kalau misalkan teman-teman belum follow, bisa follow saya di @mohrahmans atau follow Mentor Klinik juga ya, @Mentor Klinik. Kita memang rutin melakukan edukasi di situ. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maka warahmatullahi Kang Rifki barangkali dilanjut dengan diskusi. Terima kasih Dr. Rahman atas penyampaian materinya. Oke, baik rekan-rekan, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Oke, silakan rekan-rekan kalau saya memang ada yang ditanyakan, silakan raise hand dan buka gitu audionya. Tapi kalau saya emang eh, nggak bisa, biar boleh di kolom chat aja untuk bertanya ataupun ada yang ingin didiskusikan. Silakan rekan-rekan. Pada ngetik kayaknya dok nih. Ngetek di kolom chat boleh silahkan atau bingung kayaknya. Semoga enggak ya. Silakan rekan-rekan. Nah, ini nih, ada dari Dokter Yanti dari Klinik Green Care nih.
Terima kasih banyak. Izin bertanya nih dok, bagaimana prospek klinik Pratama dengan rawat inap di 2025 nanti? Ya, makasih Ibu Yanti atau Dokter Yanti. Eh, ini pokoknya kalau saya bilang 2025 adalah tahunnya rawat inap. Kenapa Bu? Karena di peraturan yang terbaru, yang sebelumnya maksimal 10 bed, minimal 5 bed, sekarang di peraturan yang baru minimal 5 bed, maksimal 20 bed. Jadi dari segi kuota yang diberikan oleh kementerian, itu dari segi pasien yang bisa kita tampung jauh lebih banyak. Ya kalau dulu ya agak terbatas ya 10 bed itu hitungan mungkin satu bulan tuh ya lumayan lah bisa ratusan juta ya dari 10 bed apalagi 20 gitu ya. Jadi kalau misalkan bornya di atas 70-80% dan itu stabil dalam satu bulan, bednya ada 20, wah ini luar biasa Bu. Cuma memang perlu diperhatikan bahwa membuka rawat inap itu tidak hanya bangun ruangan habis itu pasiennya ada gitu, enggak ya. Tapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan visibility tadinya di daerah itu seperti apa. Kayak misalkan kita kondisinya ada di kota besar, kalau misalnya di kota besar, saya pribadi nggak menyarankan untuk rawat inap karena di situ sudah banyak rumah sakit sehingga pasien biasanya cenderung lebih memilih untuk datang ke rumah sakit dibandingkan ke klinik. Dan ini benchmarknya sudah banyak ya dari kolega saya waktu itu cerita beliau punya dua perbandingan bangun klinik utama, yang satu rawat inap di kota besar, yang satu rawat inap di kota kecil yang tumbuh itu di kota kecil, sedangkan yang di kota besar stagnan, nggak ada perubahan sama sekali katanya. Jadi meskipun memang peluangnya besar, tapi perlu dihitung ulang dan dinilai ulang, dianalisis ulang, apakah di daerahnya masih cukup memungkinkan untuk dibangunkan rawat inap. Itu mungkin ya Ibu Yanti. Kemudian saya lanjut mungkin ya Kang Rifki untuk pertanyaan dari Dokter Jimmy. Apakah izin nanya dok terkait dengan rujukan BPJS ya? Apakah sangat dibatasi? Iya dok, sangat dibatasi sekali. Bahkan dalam beberapa kasus dok, yang sekarang makin sulit itu kan kadang dulu tuh gini dok, gampangnya kita kan kalau dulu waktu kita mau ngerujuk, kita masih bingung diagnosisnya apa. Itu kan ya udah lempar aja diagnosisnya asal ya. Misalkan kita curiga TB anak gitu ya. eh Ya udah TB anaknya dikasih yang berat lah istilahnya, ada pneumonia misalkan atau yang lain lah pokoknya diperberat lah istilahnya dari segi diagnosisnya. Nah ini sekarang udah nggak bisa lagi dok, jadi memang diusahakan betul diagnosisnya itu harus sama. Nah ketika ada perbedaan diagnosis antara klinik dengan rumah sakit ini kan mismatch. Nah, ketika ada mismatch ini beberapa kasus dok, uang kapitasinya harus dikembalikan karena merujuk kasus yang tidak seharusnya dirujuk. Contoh misalkan merujuk pneumonia ya, kemudian sampai rumah sakit ternyata cuma batuk pilek biasa. Nah, ini jadi problem dok. Ini jadi problem. Jadi memang rujukan sekarang sangat dibatasi sekali. Jadi mangga dihitung lagi ya. Kemudian izin saya jawab lagi dari Dokter Rojul. Izin dok, peserta BPJS klinik kami baru 3.000. Apakah sekarang layak ngejar peserta BPJS? Apakah fokus ke pasien umum? Jadi gini dok, kalau klinik dokter adalah klinik BPJS, maka memang apa ya istilahnya sumber utama untuk operasional itu adalah dari kapitasi, ya, dari kapitasi. Jadi kalau memang di daerah dokter masih mungkin untuk diperbesar jumlah kapitasinya, masih bisa diusahakan, diupayakan, maka lebih baik diperbesar dok kapitasinya. Karena pintu masuk rawat inap itu kan ada dua. Yang pertama rawat jalan, yang kedua IGD, yang ketiga rujukan, sorry ada tiga. Nah, semakin besar kunjungan rawat jalan, maka semakin besar juga peluang untuk mengkonversi pasien rawat jalan menjadi pasien rawat inap. Sehingga kalau misalkan kapitasinya besar,
itu kemungkinan yang dikirim ke klinik kita juga ke rawat inap di klinik kita juga besar. Jadi eh, layak atau tidaknya dilihat dari kondisi di daerahnya. Masih memungkinkan nggak? Atau udah habis? Jangan-jangan orangnya udah masing-masing sudah punya kapitasi atau klinik langganan ya fase satunya. Atau dipindah-pindahkan ya gimana caranya lah pokoknya. Nah, saran saya kalau memang masih bisa diperbesar, diperbesar. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka bisa difokuskan ke rawat inap. Contoh, saya punya kolega di Subang, di Jawa Barat. Beliau punya klinik Pratama, rawat inap, tapi revenue terbesarnya bukan dari kapitasi dong. Kapitasinya mentok di 2000, udah diusahakan kayak apapun mentok segitu, nggak naik-naik. Nah, beliau optimalkan di rawat inap. Jadi rawat inapnya bornya penuh terus, 90% terus tiap bulan. Sehingga eh, apa ya istilahnya pendapatan tertingginya justru dari klaim rawat inapnya, bukan dari kapitasinya. Jadi ini sekali lagi nggak ada template yang bisa diterapkan sama semua di semua daerah gitu ya. Semuanya menyesuaikan berdasarkan kondisi masyarakat dan market di situ. Jadi kalau saran saya kalau bisa diperbesar, perbesar dok. Kalau nggak bisa, maka bisa dioptimalkan di rawat inapnya dengan bekerja sama rujukan dengan klinik pratama atau praktek pribadi di sekitar yang memang nggak punya rawat inap. Itu Dokter Ojul, izin saya lanjutkan dari Dokter Indra. Selamat malam Dokter Yusuf. Punten dok, saya Dokter Rahman. Dokter Yusuf ngisinya minggu depan. Oke, dok, bagi tips dan triknya bagaimana cara meningkatkan kunjungan pasien umum. Dok, begini, kalau klinik dokter adalah klinik BPJS, kemudian kapitasinya sudah di atas 5.000, agak sulit dok ngejar pasien umumnya. Serius. Karena konsekuensi logisnya ketika kita sudah bekerja sama dengan BPJS, ya sudah kita akan dianggap sebagai klinik BPJS. Ini saya punya pengalaman. Waktu saya masuk ngelola satu klinik, kapitasinya masih 3.500. Selang 1 tahun, alhamdulillah naik jadi 5.000. Waktu di tahun sebelumnya, itu komposisi pasien 40-60. 40 pasien umum, 60% pasien BPJS. Setelah 5.000, langsung 90% pasien BPJS, 10% pasien umum. Kita ngejar naikin pasien umum nggak bisa. Sudah mentok di segitu-gitu saja. Dan kalau sudah ketemu pasien umum, nanti udah tahu layanan di BPJS di kita bagus, pasien umumnya jadi pasien BPJS. Sehingga agak sulit kalau misalkan untuk ngejar pasien umum kalau gedungnya sama, dokternya sama, layanannya sama. Jadi pilihannya kalau memang kita mau ngejar pasien umum, coba carilah layanan yang lain yang nggak tercover BPJS. Jadi yang paling mudah menurut saya seperti itu. Atau kalau memang ruangan atau di tanahnya masih luas, coba bangun satu gedung baru lah istilahnya, yang dia khusus untuk gedung eksekutif. Nah ini bisa mungkin bisa dicoba ya. Cuma memang masih agak susah juga sih benchmark saya yang lain memang masih agak susah juga untuk ngejar pasien umumnya kalau memang dari awal sudah dicap itu pas klinik BPJS. Ya, kecuali memang layanan yang lain lah pokoknya. Jadi saran saya jujur saya pribadi belum tahu, Dok. Mungkin barangkali nanti ada contoh yang lainnya kalau nanti saya sudah dapat mungkin kita bisa sharingkan di lain waktu. Tapi susah dok ngejar pasien umum kalau dokter BPJS. Kemudian eh, izin dok, saya kliniknya belum kerja sama dengan BPJS. Nah kalau kliniknya belum kerja sama BPJS lebih nyaman lagi dok. Dokter nanti bisa ini aja dok, bisa lihat rekaman YouTube mentor klinik yang sebelumnya judulnya apa ya Kang Rifki waktu itu ya, yang apa cara mendatangkan pasien ya Kang Rifki ya. Ya. Cari di YouTube dok, saya sudah jelaskan di situ. Kemudian lanjut izin dok, apakah ada gambaran pola pembayaran rawat inap? Oke, jadi rawat inap di BPJS untuk Pratama itu bentuknya beda dengan klaim rawat inap di rumah sakit dan klinik utama. Kalau klinik utama dengan rumah sakit itu kan bentuknya inasi bijis ya, paket klaim. Jadi
berapapun hari ranapnya itu ya sudah segitu aja gitu. Nah, tapi di BPJS enggak, di BPJS, di Pratama enggak. Di Pratama itu sistem klaimnya adalah klaim harian. Semakin banyak jumlah harinya, maka klaimnya akan dikalikan. Nah, klaim untuk rawat inap sendiri itu kurang lebih 200 sampai 300 ribu per hari untuk yang rawat inap di Pratama. Nah, 200 sampai dengan 300 ribunya itu menyesuaikan dengan lokasi kalau nggak salah. Ya, tapi rata-rata di 300. Nah, itu dibayarkan atau di nanti ditagihkan sesuai dengan jumlah hari rana. Kalau misalkan pasiennya dirawat 3 hari, maka 300 ribu kali 3. Kalau 2 hari ya 300 ribu kali 2. Jadi nggak usah khawatir habis karena memang di hari berikutnya bisa diklaimkan lagi terus-menerus kayak gitu. Nyamannya di Pratama kayak gitu untuk rawat inapnya. Itu Dokter Yanti, izin lanjut. Assalamualaikum dok, dengan adanya aturan JKN yang lebih ketat, jika ingin merintis klinik, gimana? Jika ingin merintis klinik atau praktek bersama, umum dahulu atau bekerja sama dengan BPJS. Mangga dok, ini disesuaikan lagi terkait apa namanya dokter dari segi visinya maunya seperti apa. Kalau mau mengejar kunjungan, pengen kelihatan kliniknya rame gitu kan, ya kerjasama dengan BPJS aja dong. Nah, tapi untuk yang kebijakan yang sekarang itu eh, klinik BPJS ketika sudah jadi sertifikat standarnya sudah keluar itu nggak bisa langsung kerjasama kayak waktu dulu gitu ya. Kalau sekarang memang wajib harus akreditasi dok. Jadi memang akreditasi dulu persiapan mungkin 2 bulan, kemudian 3 bulan, baru nanti habis itu kerjasama BPJS. Jadi ujung-ujungnya sih, kalaupun kita mau kerjasama BPJS pasti nanti awalannya umum dulu gitu. Nah, jadi terserah dok, dokter mau ngejar marketnya seperti apa, dilihat di kondisi masyarakatnya. Mampu nggak nih kira-kira bayar umum? Atau memang kayaknya kok pasiennya lebih milih ke BPJS semua? Ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk kerjasama dengan BPJS. Cuma kalau saya boleh menyarankan, kalau klinik yang kita bangun atau praktek bersama yang kita bangun bisa tumbuh bertahan tanpa BPJS, maka itu lebih baik. Kalau bisa kliniknya tumbuh berkembang tanpa BPJS, lebih baik. Nanti eh, dan kalau misalkan tumbuhnya gradual gitu ya tiap tahun jelas pertumbuhannya dan nggak usah kepikiran kerja sama BPJS udah umum aja ya gitu. Dari Dokter Ferry izin saran dok bagaimana untuk klinik yang kapasitasnya masih kecil ya dok karena masih bersaing dengan puskesmas. Iya. Nah, iya dok. Gini dok, ini mindsetnya harus diubah dok. Puskesmas itu bukan bukan kompetitor kita. Puskesmas itu saya ulangi, puskesmas bukan kompetitor kita. Tapi kalau misalkan kita berhubungan baik dengan puskesmasnya, justru nanti puskesmasnya akan membantu kita. Karena sekarang udah ada istilahnya ada ILP ya, integrasi layanan primer. Contoh deh, di tempat saya itu untuk cek gula itu udah gratis. Alat di dropping dari puskesmas, stripnya di dropping dari puskesmas, sampai alkohol swabnya dititipin sama puskesmasnya. Semua. Kemudian kalau puskesmas tutup lebih cepat dan lain sebagainya, bahkan puskesmasnya menyarankan untuk ke klinik ini gitu, ke tempat saya gitu. Karena hubungan dengan puskesmas itu terjalin dengan baik. Nah, sekali lagi puskesmas bukan saingan kita dong, karena memang dari segi marketnya juga berbeda. Ya, dari segi marketnya memang berbeda. Nah, memang bisa dilihat kalau dari data yang di klinik Pratama yang swasta itu memang biasanya yang lebih mudah dipindahkan itu adalah pasien yang non PBI. Ya. Nah, ini coba dilakukan mapping, Dok. Di tempat dokter itu seperti apa kondisi masyarakatnya.
Nah, lihat data BPS, Dok. Ada berapa jumlah penduduknya. Kemudian dokter jogging kalau perlu. Ada berapa perumahan yang ada di situ. Mapping pokoknya. Kira-kira kondisi non PBI-nya ada berapa. Kalau misalkan dokter berani, maka coba datang ke BPJS-nya. Biasanya terbuka kok mereka terkait dengan datanya. Nah, tanya saja kira-kira untuk di daerah ini data non PBI-nya seperti apa. Ya. Jadi nggak ada masalah menurut saya terkait dengan persaingan dengan puskesmas. Ya, kalau bisa kolaborasi aja dok dengan puskesmas itu jangan bersaing. eh izin tanya lagi, apakah ada kelas mentoring walaupun berbayar? Ada dok, nanti ditunggu. Kita lagi nyusun ya Kang Rifki ya. Ada Ya. beberapa tema yang mungkin banyak bisa membantu teman-teman dokter sekalian dari mulai awal inisiasi, kemudian apa namanya terkait dengan klinik yang sudah berjalan operasionalnya untuk service excellence, kemudian mengelola keuangan, kemudian mengelola SDM-nya itu kita sedang susun. Semoga nanti sudah muncul kalendernya untuk yang pelatihan yang lebih mungkin lebih dalam lagi. Nah, kemungkinan kalau misalkan Dokter Indra butuh sementara ini belum kita apa namanya munculkan yang berbayarnya. Misalkan Dokter Indra butuh mentoring atau konsultasi lebih lanjut, saya dan Dokter Yusuf terbuka untuk private one on one ya Kang Rifki ya. Jadi kemarin juga sudah ada beberapa yang memang sudah booking waktu untuk konseling terkait dengan kondisi kliniknya gitu. Jadi mangga nanti bisa memilih bisa dengan saya atau Dokter Yusuf. Kalau yang lebih enak untuk klinik yang sudah berjalan, kemudian untuk scale up, itu mungkin cocok dengan Dokter Yusuf. Kalau bagian saya tugasnya yang awal-awal aja. Itu dok, ini terakhir ya, punten yang Dokter Dwi Sunarto. Apakah ada cross selling pasien BPJS agar mendapatkan pemasukan yang non kapitasi? Iya dok, ada ya. Saya tuh ada daftarnya dok, lengkap non kapitasi itu tiap tindakan tuh harganya apa aja. Nanti kapan-kapan saya spill ya, soalnya ada di bukunya lagi di layouting, nanti ditunggu, insya Allah tahun ini atau awal tahun depan terbit. Di situ ada semua dok nanti untuk yang non kapitasinya. Nah, untuk cross selling sendiri, mungkin secara cross selling untuk yang non kapitasi BPJS itu kan ada beberapa macam. Yang pertama ada yang bentuknya screening, yang kedua ada yang bentuknya pemeriksaan khusus, kemudian yang ketiga ada yang tindakan khusus. Kalau yang tindakan khusus atau tindakan khusus itu contohnya persalinan ya. Ya, itu kan dia klaim non kapitasi. Kemudian klaim ranap itu adalah klaim non kapitasi. Non kapitasinya dari mana? Untuk yang BPJS, misalkan yang besar itu ada di ANC plus USG dokter umum. Itu cukup besar, Dok. Kurang lebih satu kali kunjungan itu 160.000 termasuk ANC dan USG-nya. Jadi lumayan besar ya. Soalnya harga USG sekarang kan rata-rata umum pun 100.000 ya. Kalau saya lihat 100.000 sampai 120. Jadi klaimnya BPJS itu termasuk besar untuk USG. Nah, rincian yang lainnya itu ada dok. Untuk yang non kapitasi untuk bisa di cross sellingkan atau di upsellingkan itu bisa. Pendapatan non kapitasi itu nggak harus. Iya dok. Kalau non kapitasi itu kalau BPJS itu pasti klaim dok bentuknya. Pasti bentuknya klaim. Jadi nanti diajukan. Biasanya maksimal di tanggal 4 tuh di bulan berikutnya harus sudah masuk semua pengajuan, baru habis itu pencairan. Kalau nggak salah di minggu ketiga biasanya di bulan itu. Nah, kalau cross sellingnya dokter punya layanan yang lain yang sifatnya umum ya bisa, ya nggak harus BPJS. Kalau misalkan punya layanan khitan misalkan ya, nah itu bisa di cross sellingkan juga dari pasien-pasien BPJS yang tadinya datang sebagai BPJS kemudian mendapatkan layanan yang umum tapi bukan layanan yang sifatnya normal biasa gitu tapi layanan khusus tindakan khusus kayak misalkan operasi bedah minor kemudian apa namanya tuh khitan gitu ya atau layanan yang lain seperti bekam, akupuntur atau lainnya lah misalkan ya. Itu bisa di cross sellingkan juga. Cuma kalau misalkan kapitasinya BPJS, sistemnya nanti klaim ya. Gitu dok. Jadi memang BPJS itu
plus minus juga ya. Dia memang ada kesempatan kita dapat dari kapitasi, ada dari non kapitasi juga. Cuma ada konsekuensi logis yang lainnya juga istilahnya yang bisa kita terima. Tapi yang jelas kalau misalkan dananya kita kelola dengan baik, sistem kendali mutu dan biayanya kita ketat, kos per pasien berobat itu keluar tuh mengeluarkan atau ngambil dari kapitasi itu berapa persen, itu kalau dikelola dengan baik, insya Allah ada sisa. Gross profit marginnya lumayan juga kok, kalau dikelolanya dengan baik ya. Nanti mungkin kapan-kapan lah ya kita bahas berikutnya terkait dengan kendali mutu dan biaya untuk obat, tindakan, dan lain sebagainya. Mungkin gitu dulu untuk hari ini. Kang Rifki, punten udah mau tutup. Nanti saya diprotes teman-teman yang di bawah lagi. Baik dok, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rahman atas penyampaian materinya, sharing-sharing ilmunya kepada kita semua. Mungkin untuk webinar kali ini dengan tema peluang dan tantangan membangun klinik di 2025 ini kita akhiri. Mungkin ada beberapa poin utama yang tadi Dr. Rahman notice nih dalam materinya, yaitu terkait perizinan yang terbaru dan juga operasional, keuangan BPJS dan juga keuangan dari masyarakatnya. Oke, nah untuk rekan-rekan jika ada yang tertarik seperti tadi ya untuk Dr. Indra untuk mendapatkan mentoring langsung nih dari para mentor dari Dr. Rahman dan Dr. Yusuf. Nanti pun akan saya kirimkan untuk link pendaftarannya. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, nanti saya akan kirimkan untuk link pendaftarannya. Oke, mungkin saya akhiri untuk seminar kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas atensinya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami dokter sekalian, semoga sukses kliniknya, bertumbuh, dan bisa diwariskan ke anak cucu. Amin. Saya duluan ya. Assalamualaikum.